Hola bestinya Gatani, Besti, Nikita Mirzani sukses mencuri perhatian waktu muncul lagi di depan kamera setelah cukup lama gak kesorot karena statusnya sebagai tahanan polisi atas laporan yang dilayangkan Reza Gladys. Sayangnya kemunculan Nyai Niki bukan karena dia udah bebas dari hukum Besti, melainkan untuk menjalankan proses hukum berikutnya. Ya Besti, Nikita Mirzani baru aja dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan karena berkas perkara laporan Reza Gladys udah dinyatakan P21 atau siap disidangkan. Menariknya nih Besti, Nikita masih sempet-sempetnya loh dandan cantik dan ngasih senyum manis ke kamera wartawan. Meski proses hukumnya kini sudah naik ke level berikutnya. Tak pelak hal itu pun ramai jadi perbincangan di publik. Penasaran? Nih lihat deh videonya Besti. Kaniki, apa kabar? Kaniki, Ami, gimana Ami? Kaniki, apa kabar nih? Cantik banget nih. Gimana? Tetap on point nih. Apa mau sampaikan Kak? Pak, halangnya gambar saya Pak. Mama kasih jalan Pak. Alhamdulillah. Oh, cekap doang itu. Pesan-pesan buat Reza Gladys gimana Kak? Pesan yang mau disampaikan buat Dr. Reza kan? Mas. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Ami cantik amat ada ini emang sengaja make up tetap sumringah nih. Mbak mau ikutin Siapa yang mobil paling Mbak? dikangenin Kak? Kaniki siapa yang paling dikangenin? Oh, anak lah. Apa? Mari sakit apa Kak? Kaniki cantik banget. Tuh lihat sendiri kan Besti, udah mah dandanannya cantik Besti, pakai senyum-senyum lagi. Kelihatan santai banget ya Nikita Mirzani Besti. Tapi Besti, ternyata di balik senyumnya itu, Nikita Mirzani disebut menyembunyikan berbagai perasaan yang berkaitan dengan statusnya kini. Dodi Triasmara, pakar mikroekspresi, menilai jika senyuman yang ditunjukkan Nikita Mirzani saat keluar tahanan sampai tiba ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan cuma bentuk kamuflase buat menutupi perasaannya yang tertekan. Apa iya Besti? Kaniki, Apa kabar? kata-kata Kaniki. Sehat Kak, sehat. Sehat sama Pesami Kak. Kak, sehat Kak. Di satu sisi sebenarnya dia punya kepercayaan diri yang sangat baik. Sebenarnya di titik itu dia juga sebenarnya coba untuk mengelola dia punya pressure-nya, dia lepasnya pun nggak selepas kalau misalnya dia lagi ada acara yang kemudian misalnya dia ketawanya kebahak-bahakan gitu ya. Nah itu kan beda ya. Dia jadi sebenarnya pun kalaupun senyum tapi senyumnya bukan senyum yang lepas gitu. Satu sisi Mbak Nikita itu orangnya dengan awak media itu kalau buat dia itu bagian dari kehidupannya dia. Jadi dia pasti menghargai teman-teman awak media gitu kan ya. Buat di sisi lain yang nggak bisa dipungkiri adalah kemudian kalau kita lihat itu pressure-nya pun masih tetap kelihatan. Kenapa? Lihat aja dari kerut wajahnya gitu ya. Terus kemudian di titik tertentu dia senyumnya juga bukan senyum yang gitu tapi senyum gitu, jadi lebih ngeliatin di titik itu kira-kira sih Mbak. Tuh gitu cenah Besti. Kalau Nikita masih bisa senyum-senyum waktu keluar tahanan Polda sampai tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ekspresinya langsung berubah drastis waktu kelar pemberkasan di Kejari dan menuju Rutan Pondok Bambu untuk menjadi tahanan titipan di sana. Apalagi waktu menuju Rutan Pondok Bambu Besti, Nikita Mirzani udah pakai rompi tahanan plus tangannya juga sudah diborgol. Di momen itu Nikita katanya sih udah nggak happy alias marah sama situasi itu. Kaniki. Gimana Kak? Kata-kata teh, buat Nikita Mirzani teh. Awas kepalanya. Ayo pelan-pelan. Udah ya. Sebenarnya bukan cemberut tapi lebih ke call it namanya anger state, tapi di level dia masih bisa kelola. Padahal kan dia gini ya, dia cenderung rata gitu terus ini. That's anger gitu ya, marah yang kemudian membuat dia merasa sangat tidak nyaman gitu ya. Karena dia nggak bisa keluarin kan, dia nggak bisa lontarkan karena dia kan orangnya modelnya yang kalau apa-apa kan dia bicara. Nah ini kan
di titik dia kemudian tidak merespon itu atau tidak mengeluarkan. Ini kan borgol bentuk bagaimana kebebasannya sangat dibatasin gitu ya. Jadi perasaan terus kemudian merasa tadi termarginalkan gitu bahasanya, atau kemudian jadi ada di titik yang paling rendahnya ketika orang pakai borgol kan gitu, karena itu berarti dia di titik dia jadi pribadi yang notabene salah. Nah, pressure-nya itu yang membuat dia jadi tadi respon wajahnya, perubahan struktur mimik dan kemudian gerakannya pasti tidak akan selepas kalau dia tidak mengenakan itu. Berikutnya Besti, setibanya di rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani lagi-lagi memperlihatkan ekspresi yang berbeda loh Besti. Kalau waktu berangkat dari Kejari Jaksel, Niki kelihatan marah. Waktu tiba di Pondok Bambu, dia kembali ke setelan awal, yakni ramah dan penuh senyuman. Tapi yang justru jadi perhatian adalah momen Nikita beberapa kali tertunduk, beberapa kali waktu mulai turun dari mobil sampai masuk ke rutan. Nah, kalau gitu ekspresinya, Niki kira-kira lagi ngerasain apa ya Besti? Nikita Mirzani sudah sampai di rutan Pondok Bambu dan akan segera turun. Kak Niki, gimana sehat Kak Niki? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kak? Gimana ya? Semangat ya Kak? Semangat Kak. Itu bagian dari bentuk ini. Kalau kita ketemu sama orang yang benar, maka dia akan berani menatap lawan bicara. Kira-kira gitu. Nah, ketika dia merasa dirinya bersalah, kemungkinan besar orang ini tidak akan berani menatap lawan bicara. Jadi itu satu bentuk. Yang kedua, karena ada sesuatu yang tidak atau belum bisa dia ungkapkan, gitu kan ya. Bicara soal kebenarannya kah, atau ada kejadian apa yang sebenarnya dia coba cover, dan perasaan malu itu udah pasti gitu ya. Kira-kira perasaan inferioritasnya itu pasti akan muncul. Satu, dia udah dapetin pressure itu. Kedua, dia public figure, jadi dia pasti akan sangat dilihat orang gitu kan ya. Dan ada jadi catatan tersendiri buat yang bersangkutan. Plus lagi ya itu tadi, bisa jadi dia ngerasa saya tidak dalam posisi yang baik lah, kira-kira seperti itu. Jadi dia posisinya sedang tidak baik, maka itu yang membuat dia jadi menunduk. Gitu Cuna Besti. Nah Besti, kalau Nikita Mirzani irit bicara dan cuma ngasih lihat perasaannya lewat ekspresi wajah yang ditunjukkan saat berada dalam sorot kamera, kuasa hukumnya Fahmi Bahmid ngasih tahu lebih banyak tentang kondisi Nikita Mirzani saat ini. Menurut Fahmi, kliennya itu sama sekali tak gusar dengan proses yang harus dijalaninya saat ini. Fahmi menilai pemindahan Nikita Mirzani dari tahanan Polda Metro Jaya sampai ke rutan Pondok Bambu sebagai tahanan Kejari adalah proses yang wajar. Ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini, dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau, karena Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Iya, kalau Niki kan udah kuat memang orangnya. Jadi bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini dimintain tolong? Fahmi Bahmid juga bilang nih Besti, yang terpenting dari ini semua adalah putusan akhir dari pengadilan, dan dia katanya sih udah punya senjata untuk membuktikan laporan dari Reza Gladys nggak akan bisa dibuktikan. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita
adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Nah gitu cenah Besti, menurut Besti gimana? Nikita Mirzani tertekan, apa kelihatan santai kayak yang dibilang kuasa hukumnya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.